Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita ingin berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu pada tanggal 6 Juni 2021, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis. Di bawah terang topik, jangan menghujat Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Markus pasal 3, ayat 20 sampai dengan 35. Inilah firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Situasi yang terjadi adalah kebencian antara orang-orang Farisi dengan Yesus Kristus. Situasi yang panas nampaknya membuat orang-orang Farisi tidak lagi memahami firman Tuhan dengan jernih. Justru segala situasi dipakai mereka untuk membuat perlawanan kepada Yesus. Ini menjadi situasi yang tegang dan panas. Tidak heran jika para ahli Taurat dan orang Farisi tetap mengikuti pergerakan dan pelayanan Yesus Kristus. Bukan untuk menjadi percaya dan takjub. Segala sesuatu dipakai mereka untuk melawan Yesus itu sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus akan diusahakan untuk menciptakan propaganda yang begitu dalam, sehingga diharapkan para pengikut Yesus akan perlahan-lahan meninggalkannya. Kebenaran yang terjadi dilihat mereka sedapat mungkin ditepis, sehingga kebenaran tersebut berubah menjadi kesalahan yang fatal. Hukum-hukum yang berlaku ditelisik untuk diperhadapkan kepada pelayanan Yesus Kristus. Diharapkan ada yang dapat menentang pelayanannya. Tetapi ketika hukum tidak lagi dapat digunakan, maka unsur logika pun
dimainkan, yaitu logika manusia. Kebenaran pun akan disembunyikan. Itu sebabnya jika kita melihat pertentangan yang ada dalam nats ini, Yesus melakukan perlawanan ini kepada tuduhan tersebut dengan menggunakan alur yang dimainkan, yaitu logika manusia. Situasi ketegangan yang terjadi pada saat sebelumnya lalu dilanjutkan pada peristiwa datangnya ibu dan saudara-saudaranya. Jika pada situasi sebelumnya ditekankan Yesus bahwa keluarga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan, maka situasi tersebut langsung digambarkan pada situasi tersebut. Dalam logika kedagingan, digambarkan pada situasi ini, nampaknya keluarga, ibu dan saudara-saudara Yesus sebenarnya sudah terpecah. Hal ini diperkuat dengan perkataan Yesus, "Siapakah saudara-saudaraku?" Jika logika kedagingan ini dilanjutkan, maka jelas Yesus telah menentang hukum yang ada dan berlaku pada saat itu. Tetapi situasi ini nampaknya terjadi untuk mendukung peristiwa sebelumnya, bahwa situasi kekeluargaan yang dimaksud Yesus bukan secara kedagingan, namun dalam kerohanian. Maka situasi kedua diakhiri dengan tidak menitik beratkan pertentangan kepada Yesus. Yesus menang dalam menghadapi pertentangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama, apakah menghujat Roh Kudus? Nampaknya perlu pemahaman lebih dalam mengenai dosa menghujat Roh Kudus, sehingga kita tidak terjebak untuk menghakimi sesama kita. Apakah orang yang bukan Kristen lalu kita menyatakan kepada mereka bahwa inilah Yesus, inilah juru selamat, tetapi ketika dia tidak percaya lalu kita mengatakan dia telah menghujat Roh Kudus? Atau seseorang yang sudah Kristen tetapi ia tidak pernah ke gereja karena sesuatu hal yang penting bagi keluarganya dan kehidupannya, lalu kita katakan ia telah menghujat Roh Kudus. Atau terjadi perselisihan di tengah-tengah persekutuan karena perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang sama, lalu kita mengatakan ia telah menghujat Roh Kudus. Atau orang yang sudah Kristen lalu dia pindah agama, kemudian ia ingin kembali lagi menjadi Kristen. Kita mengatakan tidak boleh, karena itu sudah menghujat Roh Kudus. Saudara-saudari, atas dasar percakapan Yesus Kristus ini, maka janganlah kita menghakimi orang. Jangan pergunakan perkataan Yesus ini untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak bijaksana. Tetapi apa sebenarnya? Untuk memahami lebih dalam, mari kita kembali kepada situasi nats ini. Dua kelompok manusia yang menghina Yesus pada saat itu adalah yang pertama kaum keluarga Yesus itu sendiri yang hendak menarik atau mengambil Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus tidak lagi waras. Mengapa demikian? Saudara-saudari, mungkin ada di situ dari paman Yesus. Mungkin ada di situ bibi Yesus atau mungkin saudara-saudari yang lain. Tetapi mereka malu. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah pemberontak, sama seperti yang dikatakan oleh lingkungan. Lalu mereka malu, mereka mengatakan dia tidak waras. Apa yang terjadi dengan berkata seperti itu? Mereka telah menutup kebenaran tentang Roh Kudus. Yang kedua adalah kaum ahli Taurat. Namun kita perlu telisik lebih dalam bahwa ahli Taurat yang dimaksud bukanlah ahli Taurat di setempat itu, tetapi yang datang dari Yerusalem. Jadi bukan ahli Taurat yang berada di tempat, tetapi mereka sengaja datang untuk melihat pelayanan Yesus. Ini sebabnya mereka mengetahui firman Tuhan. Mereka dalam memahaminya. Tetapi mereka berkata atas kuasa Beelzebul,
Karena kenapa? Karena mereka bertentangan dengan Yesus. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengenali Yesus dengan baik. Siapa dia? Apa pekerjaannya? Dan bagaimana dia melayani keluarganya maupun kaum ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Saudara-saudari, banyak sekali dari tengah-tengah kehidupan kita yang memang melaksanakan seperti yang terjadi pada dua kelompok ini. Ada orang yang melayani di tengah-tengah gereja, tetapi pertentangan sesungguhnya bukan terjadi di gereja, namun di tengah-tengah keluarga. Ada banyak orang yang mengatakan ketika kita ingin melayani, lalu mereka berkata kepada kita, yang biasa-biasa sajalah, jangan terlalu luar biasa, dan lain sebagainya, seolah-olah pelayanan dibatasi dengan logika manusia. Atau ada orang yang melayani dengan pengumuman kategorial di tengah-tengah gereja, lalu mereka mematahkan semua yang terjadi dengan katanya dengar firman Tuhan. Itu semua seolah-olah menutupi bagaimana kebenaran dari Allah, lalu kebenaran itu tidak akan pernah muncul, sebab hati mereka telah bebal. Mereka menggunakan kekuatan pelayanan dan kekuatan firman Tuhan untuk menentang firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kelompok bagaimana ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, yaitu mereka kelompok orang-orang yang merasa tersaingi di tengah-tengah gereja. Ada orang yang berkata dalam hidupnya, kalau bukan karena aku. Ada orang yang berkata dalam hidupnya, aku yang membangun gereja itu. Ada orang yang dalam hidupnya berkata, aku yang menentukan keputusan dan segala sesuatunya. Semua ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha menutupi kebenaran dengan firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana perilaku penghujatan Roh Kudus. Seperti yang telah digambarkan di atas, bahwa pada dasarnya penolakan roh adalah kebebalan yang disengaja untuk meniadakan kebenaran, sehingga menurut nats ini setiap orang hendaknya realistik untuk berpikir mengenai kelebihan atau kekurangan seseorang. Setiap kita hendaknya mengetahui bahwa karya Roh Kudus tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Ketika kita membenci seseorang, bukan berarti Roh Kudus tidak dapat bekerja melalui orang yang kita benci. Ketika kita tidak menyukai seseorang, memang kita mampu mengajak semua orang untuk tidak suka kepada dia, tetapi jangan katakan bahwa Roh Kudus tidak berkarya melalui orang yang tidak kita sukai. Dia melaksanakan karya Allah dengan kebebasan yang mutlak. Saudara-saudari, ini yang terjadi. Tapi dalam dunia realita kita sering melihat bahkan di tengah-tengah gereja persaingan antar pelayanan itu sangat tinggi. Lalu semua saling memburuk-burukan atau semua saling meninggikan diri. Bukan Roh Kudus yang ditinggikan, bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi semua berusaha untuk tenar. Ada situasi di mana ketika kita bertanya kepada seseorang lalu dia berkata, aku kenal dia, aku tahu dia siapa, aku tahu dia luar dalam. Seolah-olah dia paling mengetahui apa dan bagaimana orang yang kita tanyakan. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah ketika kita bertanya siapa dia rupanya, lalu dia membeberkan semua kesalahan, dia membeberkan semua kekurangan, dia membeberkan semua yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat kita menjadi benci kepada dia. Lalu ketika kita tanya, lalu kamu siapa rupanya? Dia tidak mampu menjawab apa-apa. Saudara-saudari, ada banyak orang yang menerima berkat Tuhan dalam kehidupannya. Anugerah Tuhan tetap ia terima. Lalu dia memberikan sebahagian daripada anugerah serta berkat itu menjadi sumbangan kepada gereja.
tetapi menjadi persoalan ketika Dia hendak mengatur gereja. Menjadi persoalan ketika Dia hendak menjadikan gereja tempat di mana mencari popularitas. Ketika Dia menjadikan gereja tempat di mana kekuasaannya harus terjadi. Maka dengan demikian Dia telah menyangkal Roh Kudus. Terlebih ketika Dia bertentangan dengan pelayan yang ada di gereja itu, Dia berkata, "Kalau bukan karena aku, gereja ini tidak akan berdiri. Kalau bukan karena aku, pelayanan di gereja ini tidak akan terus berjalan." Ini adalah penentangan terhadap Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin kita akan bertemu dengan banyak orang. Orang yang membenci kita atau orang yang kita benci. Orang yang tidak menyukai kita atau orang yang tidak kita sukai. Orang yang betul-betul ramah, namun di balik itu dia membeberkan segala kekurangan kita. Orang yang betul-betul jujur, bahkan kejujurannya membuat kita menjadi sakit hati. Tetapi bagaimanapun dan apapun persoalannya, tetaplah nyatakan bahwa ketika hal yang baik, dia harus dinyatakan sebagai yang baik. Ketika hal yang tidak baik, maka kita harus menegur dan memperbaiki itu. Di sana Roh Kudus berkarya. Sebab Roh Kudus dapat menggunakan siapapun agar kerajaan Tuhan dapat berdiri di tengah-tengah bumi ini. Maka jangan pernah menyangkal karya Roh Kudus. Jangan pernah meniadakan kebenaran. Jangan pernah berlaku curang. Sebab inilah yang terjadi dalam epistel kita. Ketika Allah mempertanyakan kepada Adam dan Hawa, yang terjadi mereka mengkambing hitamkan orang lain. Perempuan itu yang memberikan. Lalu ketika Tuhan bertanya kepada perempuan itu, ular itu yang memberikan. Itu sebabnya Allah menghukum ketiga-tiganya. Dan hukuman itu sampai generasi sekarang masih terus ada. Itu sebabnya harus diputuskan melalui baptisan di dalam Yesus Kristus. Penyangkalan Roh Kudus akan bersifat kekal. Tetapi ketika kita sadar, kebenaran adalah kebenaran. Kesalahan harus diperbaiki. Siapapun dia, ketika dia berbuat baik, maka nyatakan kebaikan. Siapapun dia, ketika dia berbuat salah, maka tegur. Sehingga kesalahan harus berubah menjadi kebaikan. Inilah kerajaan Tuhan yang dimaksud. Dan disinilah kekuatan Allah berada dalam hidup kita. Sebab kita adalah alat-alat Tuhan. Amin.